Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya atas nama Heril dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar dengan NPM 21501-079 jurusan manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara membuat neraca lajur. Sebelum kita mengetahui tentang cara membuat neraca lajur, saya ingin menjelaskan apa pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas atau berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun kegunaan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah kepenyusunan laporan keuangan. Neraca lajur terdiri dari 8 kolom, 12 kolom, 10 kolom. Tetapi paling sering digunakan yaitu neraca lajur yang 10 kolom. Untuk membuat neraca lajur, pertama kita harus membuat neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Berikut penjelasan cara-cara membuat neraca lajur. Untuk membuat neraca saldo, kita harus memindahkan akun kas ke debit, piutang ke debit, perlengkapan, beban asuransi, dan beban-beban yang lainnya. Kita pindahkan ke debit karena merupakan aktiva. Utang bank, utang usaha, pendapatan modal, mengapa dikredit karena merupakan pasifa. Begitu pula prive, sewa dibayar muka, mengapa di debit karena merupakan aktiva. Kita jumlahkan debit dan kredit yang hasilnya akan seperti ini. Mengapa tidak balance? Karena di beban lain merupakan tanda tanya. Jadi kita harus mengurangi debit dan kredit dan hasilnya akan seperti begini. 289 dan hasilnya akan balance. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penyelesaian. Cara membuat jurnal penyelesaian, kita harus memindahkannya seperti 4.079.00 dikali 30% karena di soal terdapat asuransi yang belum jatuh tempo yaitu sebesar 30%, jadi dikali 30% dan hasilnya dipindahkan di asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi dibayar di kredit. Sewa dibayar di muka selama 3 tahun merupakan sewa untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi 12 dibagi 36. Mengapa 36? Karena 36 merupakan 3 tahun. Jadi dikali 9.079.000. Hasilnya akan dipindahkan di debit. Beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Selanjutnya kita ke nomor 3, gaji yang belum dibayar sebesar 3.079.00. Hasilnya kita akan memindahkan beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, perlengkapan yang tersisa sebesar 25%. Jadi 26.079.00 dikali 75%. Mengapa 75%? Karena barang yang tersisa adalah 25%, jadi hasilnya 19.559.250 dipindahkan di debit. Beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Kemudian hasilnya kita bawa ke neraca lajur dan diaplikasikan di neraca lajur seperti asuransi dibayar muka di debit,
beban asuransi di kredit, beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit, beban gaji di kredit, beban gaji di debit, utang gaji di kredit, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Kemudian kita jumlahkan debit dan kredit dan hasilnya akan seperti ini. Jadi debit dan kredit akan balance. Selanjutnya kita membuat neraca saldo yang disesuaikan. Untuk membuat neraca saldo disesuaikan, kita harus memindahkan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian seperti kas dan piutang peralatan dipindahkan di debit karena tidak terjadi apa-apa di jurnal penyesuaian. Perlengkapan dengan 26.779.000 terdapat di jurnal penyesuaian sebesar 19.559.250. Jadi debit ketemu kredit akan dikurangi. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian beban asuransi juga terdapat di jurnal penyesuaian berada di kredit. Jadi debit ketemu kredit hasilnya dikurangi. Beban gaji berada di debit dan jurnal penyesuaian juga terdapat di debit. Jadi debit ketemu debit hasilnya dijumlahkan. Jadi hasilnya tersebut 18.158.000. Kemudian akun utang bank, utang usaha dan pendapatan modal dipindahkan di kredit karena di neraca saldo berada di kredit, dan modal dan free juga berada di debit. Semua akun-akun dipindahkan. Begitu pula sebaliknya. Dan akun debit dijumlahkan dan akun kredit juga dijumlahkan, hasilnya akan seperti di bawah ini. Hasilnya akan balance. Laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi, kita harus memindahkan akun beban, semua akun beban di debit, dan akun pendapatan juga dipindahkan di kredit. Jadi semua akun di debit dijumlahkan dan hasilnya akan seperti di bawah ini. Mengapa tidak balance? Karena kita harus menjumlahkan akun debit dan kredit. Seperti debit dikurangi dengan kredit. Hasilnya akan menjadi seperti ini, akan menjadi laba rugi. Dan kemudian kita jumlahkan, hasilnya akan balance. Dan selanjutnya kita akan membuat neraca. Untuk membuat neraca, kita harus memindahkan akun-akun yang tidak terdapat di laporan laba rugi, seperti akun kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan tidak terdapat di laporan laba rugi. Jadi kita akan memasukkannya di debit, karena posisi awalnya di debit. Utang bank, utang usaha, dan modal berada di kredit, dan akun-akun lainnya tersebut dipindahkan. Kemudian kita jumlahkan akun debit dan kredit, hasilnya
seperti ini. Mengapa tidak balance? Jadi akun debit kita tambahkan tadi dengan laba atau rugi. Jadi kita harus menambahkannya dan kemudian hasil akhirnya akan seperti ini. Hasilnya akan balance. Dan akhir hasilnya akan seperti ini. Itulah tadi penjelasan tentang cara membuat neraca lajur. Mudah kan? Oke, baik. Cukup sampai di sini. Saya bisa jelaskan tentang cara membuat neraca lajur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan ditunggu video-video selanjutnya. Dadah.